Salam saudara, selamat pagi. Kita bersama-sama hari ini merayakan Jumat Agung. Dan kita juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam peristiwa Jumat Agung saat ini. Untuk itu marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami, sehingga kami bisa memahami, bahkan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, dasar permenungan kita pada pagi hari ini didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 28 sampai 30. Injil Matius pasal 19 ayat 28 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus mati. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, salib identik dengan sebuah simbol kekerasan, simbol kesengsaraan, dan kematian di dalam kehinaan. Namun di tangan Yesus, salib diubah menjadi simbol kemenangan, simbol kemuliaan, keagungan, dan juga ketaatan Yesus untuk menghadirkan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Melalui peristiwa salib ini juga kita tidak merayakan kematian, tetapi kita merayakan kelangsungan hidup manusia yang melalui penderitaan dan kesengsaraan Yesus menyatakan kasih Allah kepada manusia. Kematian Yesus di kayu salib menjadi puncak dari karya penyelamatan Allah atas manusia, dan Yesus menyelesaikan misinya, menyelesaikan tugas dan karyanya di dunia dengan sempurna. Seperti yang diceritakan secara singkat oleh Injil Yohanes di pasal 28 sampai 30. Kita bisa lihat bersama tadi di ayat 28 sampai 30 diceritakan di sana. Pada saat-saat terakhirnya di atas kayu salib, Yohanes memberikan catatan bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai. Kemudian ia mengatakan demikian, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat hal ini dari dua sisi. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa Yesus mencoba untuk menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat dari unsur kemanusiaan Yesus, bahwa kita bisa pahami bahwa ketika itu Yesus benar-benar merasa haus karena Yesus merasa kelelahan, menahan kelelahan dan penderitaan memikul salib sepanjang jalan menuju Golgota. Kita bisa bayangkan seperti apa kelelahan yang dialami oleh Yesus. Selanjutnya di ayat ke-30, sebelum Yesus mati, Yesus berkata, sudah selesai. Atau yang di dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari bahasa tetelestai, yang artinya adalah sudah genap, sudah selesai, sudah tercapai tujuan, sudah penuh, utuh, dan juga sempurna. Nah, saudara-saudara, hal ini bermakna bahwa tugas yang diemban oleh Yesus sudah genap dan sudah selesai. Dan setelah Yesus mengatakan sudah selesai, Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nyawanya tidak direnggut secara paksa oleh para tentara Romawi, tetapi Yesus dengan sukarela memberikan nyawanya. Yesus tidak dikorbankan, tetapi mengorbankan diri, memberikan hidup demi kehidupan manusia dalam jalan penebusan dosa.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama belajar dari peristiwa salib yang tadi kita baca, bahwa kita pun hendaknya bisa membawa kehidupan di tengah-tengah kondisi dunia yang saat ini sedang menderita sengsara. Kita ketahui bersama bahwa sejak mewabah dari Wuhan sampai sekarang sudah sampai di Indonesia, bagaimana kita melihat upaya yang dilakukan oleh para tenaga medis. Mereka berusaha dengan keras, antara lain para dokter, perawat, juga staf rumah sakit ataupun yang lainnya. Mereka bersedia menanggung resiko, ya walaupun tidak semua, tapi paling tidak mereka sebagai tenaga medis bersedia menanggung resiko untuk terkena wabah itu. Tentunya kita juga bisa melihat sudah berapa dari tenaga medis yang harus sakit karena kelelahan, karena keterbatasan alat perlindungan diri, sehingga mereka sakit bahkan terpapar COVID-19 dan harus meninggal. Kita juga harus memberikan apresiasi yang luar biasa bagi mereka. Kita patut memberikan penghargaan bagi mereka yang mau meneladan Yesus, yang dengan cinta kasih bersedia memberikan nyawa untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan orang lain. Saat ini kita pun diharapkan untuk bisa membantu mereka. Bukan kita juga harus berjuang di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19, tidak. Tetapi kita menjaga diri kita supaya para tenaga medis itu juga tidak merasa dikorbankan untuk menanggulangi wabah dalam segala keterbatasan. Salah satu caranya adalah dengan kita juga menjaga diri, menjaga kesehatan, juga menaati himbauan-himbauan yang sudah diberikan. Salah satunya adalah dengan kita menerapkan physical distancing. Hal ini dilakukan bukan untuk memisahkan kita satu dengan yang lain, mengasingkan kita satu dengan yang lain, tidak. Tapi justru dengan ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain. Marilah kita saling bekerja sama, kita saling menjaga agar kita juga bisa memberikan hidup bagi sesama. Menurut saya, jika kita tidak bisa mencegah, juga jangan sampai kita menularkan. Nah, saudara-saudara, mungkin saat ini kita juga sedang merasakan haus yang juga Yesus rasakan ketika itu di atas kayu salib. Para tenaga medis saat ini merasa kelelahan, merasa kebingungan karena harus berjuang di garda terdepan untuk menanggulangi wabah ini. Mungkin keluarga mereka di rumah juga khawatir, berharap cemas, seperti Maria Magdalena dan juga Maria Ibu Yesus yang menangis bersedih di sekitar salib Yesus kala itu. Kita yang saat ini juga harus menerapkan physical distancing dan himbauan-himbauan yang lain, kita juga saat ini mungkin sudah merasa haus akan perjumpaan kita dengan yang lain. Kita merasa haus akan relasi sosial kita, baik di gereja ataupun juga di masyarakat. Bahkan mungkin dari kita juga ada yang sudah mulai bosan, atau kita sudah mulai putus asa dan bertanya-tanya, ini akan sampai kapan? Dan kehausan-kehausan kita akan hal-hal yang sudah lama tidak kita lakukan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti Yesus yang sudah tahu kapan waktunya segala sesuatu yang menjadi pekerjaannya selesai. Mungkin saat ini kita tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan selesai, akan bisa kita lalui. Namun yakinlah saudara-saudara, dengan kita bekerja sama di semua elemen, dengan tanggung jawab dan kapasitas masing-masing, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, maka saya yakin pada saatnya nanti kita berjuang bersama, dan pada suatu saat nanti kita bersama-sama juga akan bisa berseru seperti yang Yesus serukan di atas kayu salib, sudah selesai.
Marilah kita menjaga diri kita, berjuang bersama hingga saat itu tiba. Dan kita benar-benar bisa mengatakan segala sesuatu ini sudah selesai. Tuhan memberkati. Amin.